Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putrawan dari kelas SI2 dengan NIM 0702203193. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan atau membuat tutorial bagaimana membuat aplikasi CRUD menggunakan Kodular dengan case study-nya yaitu biodata diri yang terdiri dari NIK yang mana hanya bisa menginput data angka, ada nama, alamat, tempat tanggal lahir, agama, yang mana menggunakan option pilihan, ada status, dan juga golongan darah. Setelah kita langsung ke website Kodular, karena kita akan membuat aplikasi menggunakan website Kodular ini. Pertama-tama kita bisa langsung create project, atau pertama-tama bisa kita loginkan dulu untuk masuk ke Kodular Creator ini. Setelah itu kita create project, kita buat namanya menjadi biodata diri. Kita next, kita finish. Biodata diri. Setelah itu berikut tampilan dari screen atau project yang kita buat tadi. Di sebelah sini ada palette di mana kita bisa di mana Kodular ini merupakan website pembuatan aplikasi mobile yang sistemnya atau metodenya drag and drop. Jadi pertama-tama kita bisa ke screen dulu. Kita tambahkan dulu yang namanya vertical arrangement. Oke. Di sini kita bisa atur width-nya dengan parent dan ini parent juga. Kita kembali ke screen. Kita ganti title menjadi biodata diri. Oke. Bentar. Tuh, kita ke sini. Kita pilih namanya itu label. Kita ganti ini menjadi biodata diri. Kita enter, kita buat fontnya bold, size-nya kita ubah menjadi 17. Itu kita ubah fontnya menjadi serif saja. Untuk membuat ini ke tengah, kita bisa ubah ini vertical arrangement-nya menjadi center. Oke. Setelah itu kita masukkan ini ada nick, nama, alamat, dan seterusnya. Sebelum itu kita tambahkan dulu space. Kita bisa ketik aja space di sini. Space. Ini untuk pembatas antara apa yang akan item-item yang akan kita masukkan. Ini kita buat height-nya menjadi 6x saja. Setelah itu kita bisa masukkan label lagi. Oh, sebelum itu kita bisa ke layout, ke general, kita masukkan yang namanya horizontal. Kita taruh fill parent. Jadi kita kembali ke interface, kita ambil label, kita ganti di sini menjadi nick. Itu kita, karena dia inputan, kita jadi ambil text box. Kita drag aja. Setelah itu kita atur di sini, kita buat fontnya bold. Ini kita buat width-nya 25% aja. Dan ini kita buat full parent. Oke. Ini kita ubah menjadi center. Biar dia ke tengah.
Selanjutnya ada nama, alamat, dan tempat tanggal lahir. Jadi kita copy paste aja. Ini kita duplikat, kita paste lagi. Ini kita tinggal ganti aja menjadi nama. Ini kita ganti menjadi alamat. Ini kita ganti menjadi tanggal lahir. Oke. Setelah itu kita tambahkan lagi yang namanya horizontal. Kita buat di bawah, kita buat dia fill parent lagi, buat dia center lagi, kita tambahi lagi label. Kita ubah di sini labelnya menjadi agama. Kita buat fontnya bold. Kita masukkan yang namanya pinner karena tadi dia merupakan pilihan, menggunakan pilihan option. Agama ini kita ubah hidup 5 juga. Ini kita buat dia berwarna hitam. Oke, ini juga kita ubah. Ada 2 lagi, jadi ini kita bisa copy aja, kita paste lagi. Oke, yang ini kita ganti nama jadi status. Ini kita ganti menjadi goldar atau golongan darah ya. Setelah itu karena dia pilihan item, jadi kita isi elemen apa aja yang ada di dalam agama, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Selanjutnya yang di status, ini kita buat kawin, belum kawin, yang terakhir cerai. Dan untuk golongan darah ada A, ada B, ada O, dan ada AB. Oke, setelah itu kita untuk memasukkan yang namanya button, kita ambil lagi horizontal arrangement-nya lagi, kita drop lagi, kita buat dia fill parent lagi, kita buat lagi dia center. Setelah itu kita ke user interface, kita ambil button. Kita di sini memerlukan 4 button, kita ambil 4. Lagi. Oke. Yang ini button 1 kita ubah menjadi input. Ini kita ubah menjadi edit. Dan yang ini kita jadi delete. Dan yang ini kita ubah menjadi cancel. Oke. Kita buat ini tampilannya sama rata dulu. Kita buat aja orang itu menjadi widthnya menjadi fill parent. Jadi setiap button itu sama rata ukuran. Oke, setelah membuat
buttonnya menjadi fill parent, width-nya menjadi fill parent. Selanjutnya kita ambil lagi yang namanya horizontal arrangement, kita buat lagi dia parent dan kita buat lagi dia ke center. Setelah itu kita akan membuat tampilan dimana ketika kita mengisi textbox dan lainnya dan kita mengklik button input, maka dia akan tampil. Kita bisa ke layout, kita ke view, atau bisa ke list. Nah, kita ke list dan ambil list view. Oke, kita taruh di dalamnya. Kita buat backgroundnya menjadi ini. Oke, kita set. Oke, kita buat dia menjadi automatic dan ini buat jadi parent. Oke, setelah itu untuk mempermudah kita bisa ubah item dari textbook ini atau nama label dari textbook ini untuk mempermudah kita dalam pengkodingan nantinya. Ubah menjadi textbook ini, jadi pb kita ubah menjadi pb alamat, dan ini kita ubah menjadi textbox TTL atau tempat tanggal lahir. Dan di agama juga begitu, kita ubah jadi spinnernya kita ubah menjadi agama saja, agama ke SP status, ini kita ubah juga P golongan darah, P folder. Button juga kita ubah untuk mempermudah kita buat dan input. Ini juga kita ubah button edit, ini juga kita ubah. Cancel juga. Dan juga nih list view-nya. Ini juga kita ubah jadi view aja, view. Oke. Sebelum kita ke blok atau codingannya, kita ubah dulu di sini yang mana tadi dia cuma bisa menginputkan nomor. Oke. Akhirnya juga perlu kita perbaiki. Ini kita ubah menjadi nick. Colornya kita buat saturasinya segitu. Tinggal kita copy dan set. Ini kita ganti juga hintnya nama. Kita pastikan aja yang tadi. Oke. Alamat. Ini 4 tanggal lahir dan juga oke. Setelah semuanya kita bisa ke blok, dimana blok di sini atau codingannya sama juga sistemnya drag and drop. Jadi pertama-tama kita ambil variabel dulu, kita
buat dulu variabel globalnya, itu kita buat pertama biodata. Setelah itu kita ambil, karena kita mau membuat list, tampilannya list, kita ambil list, kita ambil create empty list. Nah, fungsi dari global biodata ini adalah untuk menampung data-data atau inputan-inputan yang ada pada desainer tadi, seperti nick, nama, dan sebagainya. Namun kita juga perlu membuat global data mereka. Jadi ini tinggal kita copy dan paste aja. Ini kita ubah menjadi nick. Ini nama. Berikutnya alamat. TTL atau tempat tanggal lahir. Agama. Status. Dan golongan darah. Kita singkat jadi Goldar. Ada nick, nama, alamat, tempat tanggal lahir, agama, status, dan golongan darah. Nanti berlebih, kita buang aja. Oke, setelah itu karena kita ingin menampilkannya, jadi ketika kita mengklik button input maka dia akan tampil. Maka pertama-tama kita bisa ambil yang namanya button input, kita cari yang itu yang namanya when button input, klik do. Nah, ini kita ambil when button input klik do, kita taruh di sini. Ketika button input diklik, maka karena kita akan membuatnya ke dalam bentuk list, kita ambil lagi list, kita ambil add item list, tambah item ke dalam list. Jadi kita bisa taruh di sini, taruh item ke dalam list. Jadi yang kita ini dari sini ke sini kita buat ke dalam list dan kita masukkan ke dalam global biodata. Jadi kita ambil get global biodata dan itemnya kita tinggal ambil ini. Jadi sebelum itu kita ambil teks, kita ambil join dulu, kita tambahi stringnya. Tambah. Oke, kita ambil yang namanya text box. Karena kita ngambilnya dari text box, jadi kita ambil dari text box ini dulu. Kita ambil ini tbnik text. Jadi ketika kita isikan ini tbnik ini, dia akan masuk ke global biodata. Kita buat pembatas antara data yang diinput nanti, kita tambahi teks dengan ini kosong. Kita buat aja sini spasi, tambah spasi. Setelah itu kita tinggal copy saja. Oke, paste lagi, copy, kita paste.
paste lagi untuk item selanjutnya. String, jika dia kekurangan kita tambahi string. Oke, setelah nick, nama, alamat, dan tempat tanggal lahir. Setelah itu kita masukkan agama, status, dan golongan darah. Kita ambil dari spinner agama karena dia bukan berbentuk text box, jadi kita ambil spinner agama yang dia selection. Nah, yang ini kita ambil dan drop di sini. Tinggal kita copy lagi dan paste. Drop lagi. Ini kita tambah satu lagi untuk yang status. Oke, copy paste lagi. Ini kita ganti menjadi status. Ini dan menjadi golongan darah. Setelah itu kita tambah lagi item listnya untuk menampilkannya di dalam list view. Jadi kita ambil lagi list, add item list lagi, kita buat di bawahnya. Kita ambil ini, kita copy, kita duplicate aja. Yang pertama itu yaitu nick. Ini kita ambil lagi, kita duplicate lagi, dan seterusnya untuk setiap item atau data yang akan kita import. Jadi ini kita lagi paste lagi. Jadi ini ada global alamat, global nama, db nama, global alamat, db alamat, global tempat tanggal lahir, dan nih. Selanjutnya untuk spinner agama, spinner status, dan spinner darah sama kita copy paste aja. Ini kita ganti menjadi agama. Yang ini kita duplikat saja, kita duplikat, tarik, dan kita drop ini. Dan ini kita buang saja. Selanjutnya kita copy paste lagi status dan juga golongan darah. Jadi di sini kita ganti menjadi status, spinner status, golongan darah, dan spinner golongan darah. Selanjutnya karena kita akan menampilkannya di list view tadi, karena kita akan menampilkannya di sini, maka kita ambil nih list view, kita ambil yang dia ini set list view element, kita ambil, kita drop ini, dan ini tinggal kita duplikat karena item atau data-data tadi sudah masuk ke grade global, jadi kita tinggal masukkan lagi dia dalam sini. Oke, jadi dengan begini, jadi ketika kita sudah tambahkan ini, maka untuk button input sudah bisa dijalankan. Ketika kita mengklik button input, maka
item-item atau data-data yang kita inputkan ke dalam textbox tadi akan timbul di LV View. Selanjutnya, ketika kita juga mengklik button input, maka data yang ada di textbox akan direset atau akan dikosongkan. Jadi kita bisa membuat di sini, kita tambah prosedur, kita ambil itu prosedur untuk kita buat di sini, kita ambil dia tbdik-nya, kita ambil tbnik, kita cari yang namanya set tbnik text, kita ambil ini, kita masukkan ke dalam. Oke, ini tinggal kita copy. Nah, jadi ketika button input diklik, maka text box dari Nick akan kosong. Oke, ini tinggal kita kosongkan aja. Oke, dan seterusnya seperti itu, dari nama, alamat, sampai dan juga golongan darah. Paste. Itu jadi nama. Begitu juga untuk agama, status, dan golongan darah. Kita ambil dari pinner agama atau SP agama. Kita pilih set agama selection, set agama selection, kita drag ke sini. Ini tinggal kita copy, kita drag ke sini, dan juga status serta golongan darah. Kita ubah menjadi status, dan ini kita ubah menjadi golongan darah. Jadi kita reset kembali ke tampilan awalnya Islam. Kita buat dia belum kawin, kita buat dia oke. Dan kita panggil lagi prosedur yang sudah kita buat tadi. Di prosedur kita panggil namanya call. Ini kita buat, dan ini kita ubah namanya menjadi reset. Oke, maka dia akan otomatis terganti. Setelah itu kita akan buat fungsi dari button edit. Namun sebelum itu, ketika kita mengklik data yang sudah ada di sini, maka dia akan menampilkan dari setiap textbooknya. Untuk mempermudah kita mengeditnya, maka pertama-tama kita bisa ambil dari list view, kita cari yang namanya when list view after picking, atau ketika diambil dari list view ini, maka kita bisa tambahkan dari ini dulu. Ini kita bisa copy paste, maka ini kita hapus saja. Jadi ketika kita klik data yang ada di tabel list view, maka textbox ini akan menampilkan apa yang diinputkan di awal. Jadi kita bisa ambil dari list, kita pilih yang namanya select list item, dan indeksnya bisa kita ambil dari LV View, yang dimana dia selection indexnya. Pilih dia selection indexnya nih, kita ke dalam sini, dan seterusnya. Ini kita bisa tinggal
aja. Jadi kita bisa buat di sini, ini di sini. Setelah itu kita bisa masukkan nama, alamat, tanggal ke. Ini dia global alamat, global nama, dan ini global alamat, ini global lahir. Dan juga sama seperti itu juga kita duplikat aja dari spinner agama, kita hapuskan. Setelah itu ini kita duplikat aja dalam, kita ganti jadi global agama. Nah, kita duplikat aja untuk status dan golongan darahnya, kita ubah menjadi status, ini juga status, ini golongan darah, juga golongan darah. Setelah itu selanjutnya kita buat fungsi dari button edit itu. Kita bisa copy aja atau duplikat dari button input ini, kita pindah sebelah sini. Oke, ini kita ubah dia menjadi button editnya, edit. Karena ini kita akan mengubah, maka kita cari yang namanya replace, yang ini kita akan ambil ini dan kita taruh ke sebelah sini. Ini kita ambil juga, kita pindahi. Untuk indeksnya kita bisa ambil dari ini, kita duplikat saja, kita taruh, dan ini kita bisa pindahin karena ketika diedit dia akan menampilkan hal yang sama dengan ada penghubungnya juga, dan juga seterusnya seperti itu. Ini kita bisa hapus. Kita pindahinkan dulu ke sini, kita ambil juga yang namanya replace yang tadi, ini kita pindahin, kita ambil global nick-nya, ininya kita copy lagi, kita duplikat lagi, kita buat jadi, dan ininya kita pindahin juga. Oke, kita bisa sepenuhnya buat seperti itu. Kita hapus saja semua. Oke, seperti ini. Setelah semuanya masuk atau setelah semuanya diganti sama seperti global nick tadi, yaitu refresh list, item list, di mana indeksnya yaitu dari LView, dan replacementnya kita kembalikan kepada textbox nicknya. Selanjutnya kita ambil lagi dari sini saja, kita ambil ini, kita duplikat saja, kita duplikat, kita pindahin ini. Jadi button editnya sudah bisa dijalankan. Selanjutnya kita tinggal membuat yang namanya button delete. Kita ambil button delete, kita masukkan when button delete click. Oke, setelah kita ambil when button
right klik, maka kita ambil dari list juga karena semuanya berbentuk list. Kita ambil yang namanya remove karena kita mau menghapus nih, remove list item list. Oke, kita ambil listnya dari get global biodata, ambil indeksnya dari review selection index, copy saja dan seterusnya dari nick sampai ke golongan darah. Baiklah, setelah membuat button delete, maka kita bisa mentesnya dengan mendownload di HP atau smartphone kalian Google Play Store, yaitu Codular Companion. Dengan cara mentesnya dengan klik tes, kita klik connect to companion, dan ketika kita scan ini maka berikut tampilannya di Codular Companion seperti yang sudah kita buat tadi, mana kita masukkan nick, hanya boleh menginput nomor, contohnya seperti 022 031 93, sama kita buat Petrawan, alamat kita buat Menara 5, kita buat Jalan Yosudarso, tempat tanggal lahir kita buat Tanjung Balai 14/10/2002, kita pilih Islam, tapi belum kawin, kita pilih dan kita input, maka datanya sudah bisa ditampilkan. Ketika kita klik ini, kita ganti ini menjadi Oktober dan kita klik edit, maka dia juga sudah berganti menjadi bulan Oktober. Dan kita klik juga ini dan kita pencet delete, maka dia akan terhapus. Kita pilih cancel, maka dia akan otomatis menghapus semuanya dan hanya menyisakan button input. Baik, sekian tutorial yang saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.